Melihat dia dalam situasi putus asa, Jia Luo bersorak untuk kemenangan, dan sudut avatar Qin Yichen sedikit terangkat. Cincin penyimpanan terlepas dari ujung jari, dan pusaran hitam muncul di bawah jari Qin Yichen. Dalam pusaran ini, ada kekuatan pemusnahan yang samar, dan Jia Luo sedikit terkejut. Gerbang kosong. Apakah ini alat cincin penyimpanan, atau apakah itu kemampuannya sendiri? Tepat ketika Jia Luo berpikir dengan linglung, sudut avatar Qin Yichen terangkat, dan seberkas cahaya tiba-tiba menerobos tubuh Qin Yichen. Ledakan dirimu. Jia Luo tiba-tiba terkejut, meraih cincin penyimpanan sebelum jatuh ke dalam kehampaan, dan melangkah mundur tiba-tiba. Menabrak. Klon berubah menjadi awan asap. Perubahan seperti itu membuat Jia Luo tiba-tiba merasakan firasat buruk di hatinya. Dia tidak merasakan kejatuhan Qin Yichen. Pada saat ini, Jia Luo tiba-tiba merasa bahwa dia sedang ditipu. Dan itu adalah permainan dari awal hingga akhir. Dia diam-diam mendekati lawannya, dan lawannya sudah menyiapkan cara untuk menghadapinya. Ini lebih menakutkan dari apapun, dan rasa dingin menjalari tulang punggungku. Jia Luo menjaga jarak dari asap yang tersebar, ragu-ragu untuk sementara waktu. Cara melarikan diri? Mungkinkah orang ini melihat situasi yang buruk, dan Tokek memiliki ekor yang patah? Galo benar-benar tidak yakin dalam hatinya. Meskipun kekuatan orang ini tidak sedap dipandang, dalam proses menghadapinya, dia tidak jatuh ke dalam kerugian. Sebaliknya, dia tampaknya bisa melakukannya dengan mudah, dan dia menggodanya di telapak tangannya. Hasil ini saja telah membuat Jia Luo takut untuk sementara waktu. Untungnya, kekuatan lawan tidak kuat, dan masih ada kesempatan untuk menekan pertumbuhannya. Jika tidak, itu pasti akan menjadi keberadaan yang sulit di masa depan. Membiarkannya tumbuh adalah ancaman terbesar. Tapi saat ini, Jia Luo benar-benar tidak punya rencana untuk mengejarnya. Karena tujuannya telah tercapai, dia hanya seorang bawahan yang membantu orang dengan barang-barang. Karena dia sudah mendapatkan barang-barang itu, tidak perlu mati. Selanjutnya, dia hanya perlu membuktikan bahwa apa yang dikatakan orang ini benar. Dari sini Light Master Sein cukup untuk menangkap satu orang di tim kuil dan memenangkan cincin penyimpanan. Ketika asap menghilang, tidak ada jejak Qin Yichen di sekitarnya. Untungnya, tidak semua keuntungan, setidaknya. Sebelum kata-kata itu selesai, saat berikutnya, warna yang berbeda tiba-tiba mekar di depan mata Jia Luo. Itu adalah cahaya menyilaukan yang menyakiti matanya. Di bawah perubahan mendadak, Jia Luo tiba-tiba melihat ke arah cahaya. Pada saat itu, dia akhirnya melihat sumber cahaya. Di tangannya, suhu panas dan kekuatan benturan yang besar, hampir seketika dari tangan. Rasa sakit yang menyengat seperti nyala api, menyapu dari telapak tangan. Jia Luo buru-buru kehilangan cincin penyimpanan di tangannya dan menggeram pelan. Orang gila ini. Menabrak. Raungan memekakkan telinga menyebar. Tubuh Gero melayang mundur seperti layang-layang lepas kendali. Pada saat ini, Jia Luo dalam keadaan malu. Pakaiannya rusak, dan kulit merahnya terlihat di mana-mana. Saat tubuh Qin Yichen hancur, dia kehilangan kesempatan untuk berkeliaran di kehampaan. Dan saat berikutnya, gaya gravitasi yang besar menariknya keluar dari kehampaan. Melihat sekeliling, Qin Yichen terbang menuju posisi orang-orang percaya di kuil penguasa cahaya tanpa melihat ke belakang. Di telinga Qin Yichen, ada seruan Xiaolin. Tuan cahaya luar biasa. Di mana kita barusan? Ini sangat menakutkan. Saya pikir sesuatu akan terjadi. Penguasa cahaya masih sangat kuat. Jika itu aku, sama sekali tidak ada cara untuk melarikan diri. Sementara Xiaolin tampak terkejut, dia juga mengagumi metode Qin Yichen. Ini semua adalah respons tubuhnya. Namun, kombinasinya dengan Qin Yichen adalah hasil yang sama sekali berbeda. Pelarian kali ini memungkinkan Xiaolin untuk melihat potensi masa depannya. Qin Yichen hanya menyetujui beberapa kata dengan santai, dan kemudian mengabaikan Xiaolin, tetapi menoleh dan melihat ke arah Jia Luo. Saat tentara Tao meledak, Qin Yichen melihat tubuh Jia Luo terbang terbalik. Melalui bekas luka di tubuhnya, kesadaran Qin Yichen tentang kekuatan ksatria telah mencapai tingkat yang baru. Bukankah orang Athena ini takut aku akan mati sembrono? Setelah melihat dengan jelas bahwa tubuh Jia Luo hanya merah, dan bahkan tidak ada banyak bekas luka, Qin Yichen tiba-tiba sadar. Kekuatan ksatria jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Hanya seorang ksatria dari kuil biasa, yang mampu menahan serangan senjata. Meskipun kekuatan yang bisa diberikan senjata ini tidak kuat, setidaknya tidak boleh terlalu lemah, tidak meninggalkan bekas luka. Terlepas dari apakah lawan telah siap untuk mengurangi cedera, tetapi dalam arti tertentu, trik Gilgamesh, tanpa dukungan tentara Tao yang cukup, tampaknya sangat lemah. Ada juga kunci langit paling kritis. Jika tidak ada batasan, lawan akan bertahan sesuka hati, dan hasil gerakan ini akan sangat terbatas. Qin Yichen bisa melihat dengan jelas. Kekuatan sebenarnya dari para ksatria ini mungkin mirip dengan kekuatan 12 dewa utama yang mereka pikir secara keliru pada awalnya. Dengan kata lain, apa yang benar-benar dapat dihadapi Qin Yichen sekarang hanyalah level ksatria Templar,
12 dewa-dewa, yang merupakan puncak yang tidak bisa dia sentuh untuk saat ini. Dengan tujuan yang tepat, Qin Yichan menghela nafas lega, setidaknya dia memiliki garis bawah. Namun, Qin Yichan masih merasa takut untuk sementara waktu. Jika Athena menipunya, jika dia membuat kesalahan, dia akan memiliki konflik dengan dewa utama manapun, atau ksatria manapun di luar kuil dewa perang. Itu berarti dia akan menjadi dalam pertarungan yang sulit. Mungkin jika Anda tidak hati-hati, Anda bahkan harus mengambil nyawa Anda sendiri. Kembalilah dan beri Athena pelajaran yang bagus. Tidak, aku tidak bisa memberinya pelajaran sekarang. Jadi aku akan menuliskan kebencian ini dulu. Qin Yichan diam-diam menulis buku catatan kecil untuk Athena di dalam hatinya. Saat pikiran Qin Yichan jatuh, Jia Luo akhirnya berhenti bersembunyi. Cahaya dan bayangan melintas tiba-tiba. Qin Yichan mencoba yang terbaik untuk memutar tubuhnya. Dan saat berikutnya, cahaya muncul tepat di depan Qin Yichan. Wah! Embusan angin bersiul, dan ekspresi Qin Yichan segera berubah. Ini, bukankah kekuatan sebenarnya yang ditunjukkan Jia Luo sebelumnya? Qin Yichan merasakan hawa dingin di hatinya untuk sementara waktu. Orang ini masih menyembunyikan kekuatannya? Kekuatan ini, saya khawatir tubuhnya saat ini akan datang, dan dia tidak sepenuhnya percaya diri untuk menjatuhkannya. Dan tubuh yang dia tempati sekarang benar-benar hanya bagian dari pelarian. Melawan. Bagaimana ini mungkin? Jaraknya sudah sangat jauh, bahkan sampai jarak yang tidak terlihat dengan mata telanjang, dan mereka dapat melancarkan serangan dengan sangat presisi. Ksatria Templar memberikan banyak tekanan pada Qin Yichan. Ini seperti puncak Gunung Tai, menekannya sedemikian rupa sehingga dia tidak bisa bernapas. Tidak, pergi dulu.